Mazmur 67. Ya, mungkin banyak dari kita yang udah akrab banget ya sama Mazmur ini, sering didoakan sebagai permohonan berkat. Tapi, gimana kalau di balik teks kuno ini ada sebuah pesan yang sama sekali nggak kita duga? Semacam kode tersembunyi yang, jujur aja, bakal menantang total cara kita mikirin arti kata diberkati. Yuk kita coba pecahkan kodenya bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba deh, kita berhenti sejenak dan pikirin ini. Berkat yang ada dalam hidup Anda sekarang, itu rasanya kayak jalan buntu yang nyaman, atau kayak harta karun yang Anda simpan rapat-rapat? Atau jangan-jangan berkat itu sebenarnya adalah sebuah pintu. Pintu yang terbuka menuju sesuatu yang jauh, jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Biasanya kan kita baca Mazmur ini dan refleksnya langsung, Tuhan berkati saya. Sangat personal, sangat fokus ke diri sendiri. Wajar sih, tapi gimana kalau selama ini kita tuh cuma baca halaman pertama dari sebuah cerita yang super epic? Gimana kalau tujuan sebenarnya dari berkat itu bukan tentang kita sama sekali, tapi tentang sebuah misi yang radikal, yang skalanya global? Ternyata kunci buat ngebuka semua ini ada dalam sebuah konsep yang kita sebut aja efek domino spiritual. Coba bayangin deh, ada 3 keping domino disusun rapi. Setiap kepingnya itu adalah satu kata kunci dari bahasa Ibrani kuno. Begitu kita sentuh domino yang pertama, wush, sebuah reaksi berantai yang luar biasa bakal terjadi di depan mata kita. Dan inilah ketiga domino kita. Yang pertama ada barakah, artinya memberkati. Ini titik startnya. Domino kedua, yada, atau memuji. Ini reaksinya. Dan yang terakhir, yare, atau rasa takjub yang mendalam. Ini tujuan akhirnya. Sekarang, ayo kita lihat gimana ketiganya ini saling terkait dan melukiskan sebuah gambaran yang spektakuler. Oke, siap? Kita jatuhkan domino yang pertama. Dan begitu domino ini jatuh, kita bakal langsung ketemu sama sebuah paradoks yang mungkin cukup mengejutkan tentang apa artinya diberkati. Kata pertama kita adalah barek. Lupakan dulu ucapan basa-basi kayak, semoga harimu menyenangkan. Dalam pemikiran Ibrani kuno, berkat itu bukan sekedar kata-kata manis. Berkat itu sebuah transfer energi yang nyata. Bayangin kayak suntikan kekuatan, kesuburan, vitalitas. Jadi waktu pemazmur minta Tuhan buat memberkati, yang dia bayangin itu sesuatu yang sangat nyata, sangat konkret. Dan disinilah paradoksnya mulai kelihatan. Lihat deh, aliran berkat, barak itu, turun dari atas. Tapi dia nggak berhenti. Aliran itu sengaja didesain untuk terus mengalir keluar. Jadi ini bukan tentang numpuk berkat buat kenyamanan pribadi. Sama sekali bukan. Ini tentang menggunakan berkat itu sebagai, katakanlah, modal awal untuk sebuah misi yang jauh lebih besar. Ini membawa kita ke satu kesimpulan yang, wah, nusuk banget. Berkat tanpa misi adalah pemborosan rohani. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Pemborosan rohani. Artinya, setiap berkat yang kita terima itu selalu punya tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, secara alami, ini langsung nyambung ke domino kedua. Jadi, setelah berkat itu dicurahkan, apa yang terjadi selanjutnya? Jawabannya adalah ibadah. Tapi tunggu dulu, ini bukan ibadah yang biasa kita bayangin, yang terjadi di dalam ruangan tertutup. Domino kedua adalah yada. Ini bukan rasa syukur yang kita simpan di hati atau kita tulis di buku harian pribadi. Bukan. Yada itu adalah sebuah tindakan pengakuan publik. Anggap aja ini semacam konferensi pers spiritual. Sebuah deklarasi yang sengaja diucapkan dengan lantang tentang siapa Tuhan dan apa yang udah dia lakukan. Supaya semua orang bisa lihat dan dengar. Dan lihat apa yang terjadi ketika bangsa-bangsa lain di sekitar melihat berkat Tuhan, barak, yang nyata. Kemakmuran, sukacita, keadilan, reaksi berantainya langsung jalan. Mereka jadi nggak bisa nggak ikut memuji, yada. Ibadah yang tadinya cuma di satu lokasi, jadi kayak kesaksian global yang menular, menarik orang lain buat ikut mengakui kebaikan Tuhan. Akhirnya, kita sampai di domino terakhir, kepingan pamungkas dari teka-teki ini. Domino inilah yang akan mengungkap tujuan akhir dari semua proses ini. Kenapa sih berkat diberikan? Kenapa pujian harus dikumandangkan? Jawabannya ada di sini. Kata ketiga dan terakhir kita adalah yare. Nah, ini penting banget buat kita pahami. Ini bukan rasa takut yang bikin kita lari tunggang langgang buat sembunyi.
Bukan itu. Yare itu lebih kayak perasaan takjub yang bikin kita menahan napas. Kayak pas kita lagi berdiri di tepi Grand Canyon atau menatap jutaan bintang di langit malam. Sebuah rasa hormat yang super dalam pas kita berhadapan dengan sesuatu yang agung dan dahsyat. Jadi, inilah gambaran lengkapnya. Reaksi berantai dari berkat yang bisa dilihat, barak, yang kemudian memicu pujian yang bisa didengar, yada, dan puncaknya adalah seluruh ujung bumi merasakan kekaguman dan hormat, yare, kepada Tuhan. Ini bukan lagi soal satu bangsa, tapi soal seluruh planet yang terpesona. Oke, setelah kita paham gimana ketiga domino ini bekerja sama, sekarang kita siap buat pengungkapan besarnya. Pertanyaan yang tadi kita ajukan di awal, sekarang kembali lagi, tapi dengan bobot yang jauh lebih berat. Jadi Anda ini pipa atau waduk? Rangkaian domino ini seolah menampar kita dengan satu kebenaran yang sangat jelas. Berkat itu tidak pernah dimaksudkan untuk dikumpulkan dalam sebuah waduk pribadi, di mana airnya jadi tergenang, jadi stagnan, dan cuma buat diri sendiri. Bukan. Berkat itu dirancang untuk jadi seperti air segar yang disalurkan lewat sebuah pipa untuk menghidupi dunia yang kering di luar sana. Perbandingan ini bikin semuanya jadi gamplang banget. Di satu sisi, ada mentalitas konsumen. Berkati aku dong biar hidupku nyaman, fokusnya ke dalam. Di sisi lain, ada mentalitas Mazmur 67. Berkati kami supaya dunia bisa melihatmu. Fokusnya keluar. Kelihatan kan bedanya? Dari kepuasan pribadi yang terbatas menjadi kekaguman global yang tanpa batas. Dan visual ini, ini merangkum seluruh perjalanan kita dengan sempurna. Gereja atau komunitas umat Tuhan pada dasarnya itu dirancang untuk jadi pipa. Berkat masuk, memicu pujian yang mengalir keluar, dengan tujuan akhir supaya seluruh dunia merasakan kekaguman. Pipa itu penyalur, bukan penampung. Jadi, apa 3 hal yang perlu banget kita ingat dari semua ini? Pertama, berkat itu bukan harta karun buat disimpan, tapi alat untuk digunakan. Kedua, ibadah kita itu bukan pertunjukan pribadi, tapi jendela buat dunia bisa ngintip ke dalam. Dan yang paling penting, ketiga, tujuan utamanya itu bukan kenyamanan kita, tapi kekaguman seluruh dunia kepada Tuhan. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Tapi sekarang ini bukan lagi sekedar teori. Pertanyaan ini butuh jawaban. Dari Anda, dari saya. Setelah semua ini, coba kita renungkan baik-baik. Jadi, kemana berkat dalam hidup Anda selama ini mengalir?